Ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen pembimbing serta Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penentuan Lokasi Layak Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional menggunakan metode Simple Additive Weighting dengan studi kasus di Kota Malang dan Kabupaten Malang yang disusun oleh saya, Daniel Hamzah Gaptian, NRP 03311740000070, dan dosen pembimbing Bapak Yanto Budi Susanto, serta Ibu Nurwati. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan, pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan metodologi, hasil dan analisis, serta kesimpulan. Dimulai dengan pendahuluan, untuk latar belakangnya, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, volume sampah di Kota Malang maupun Kabupaten Malang ini selalu meningkat. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Kota Malang meningkat sebanyak 0,54% dan Kabupaten Malang meningkat sebanyak 1,85%. Hal ini dikhawatirkan TPA existing tidak akan lama lagi menampung timbunan sampah. Dikarenakan TPA sampah di Kota Malang ini hanya ada satu, yaitu TPA Sepiturang. Kemudian berdasarkan dari Kabid Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3, Joao Maria Gomes de Carvalho, pada tanggal 29 September tahun 2020, beliau menyampaikan bahwa dengan pertumbuhan volume sampah sebanyak ini, maka dapat diprediksi 6 tahun lagi TPA Sepiturang akan penuh. Pemerintah Kota Malang pun mengaku sangat membutuhkan TPA alternatif tambahan. Namun ketersediaan lahan di Kota Malang ini sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang berencana untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang. Kerjasama ini diharapkan dapat menghadirkan TPA sampah regional terpadu dengan penempatan lokasi di Kabupaten Malang. Nah, di sini saya melakukan penelitian dengan analisis penentuan lokasi layak TPA sampah regional dengan studi kasus di Kota Malang dan Kabupaten Malang menggunakan metode Simple Additive Weighting. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat melakukan penilaian secara lebih tepat berdasarkan nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu, metode Simple Additive Weighting mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Kemudian bobot preferensi ini ditentukan dengan metode perbandingan berpasangan. Kemudian untuk metodologi, lokasi penelitian berada di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Untuk data yang digunakan, terdapat data vektor peta RBI Kota Malang dan Kabupaten Malang dari Badan Informasi Geospasial, kemudian data kawasan bahaya geologi dari peta multibahaya dari INARIX BNPB, kemudian data Depnas Kota Malang dan Kabupaten Malang dari Badan Informasi Geospasial, kemudian data vektor kawasan lindung Kota Malang dan Kabupaten Malang dari Protected Planet oleh WDPA, kemudian data kuesioner yang didapatkan secara langsung dari responden, dan yang terakhir data peta RT RW Kabupaten Malang tahun 2010 hingga tahun 2020 dari Kementerian Agraria Tata Ruang Republik Indonesia. Untuk peralatan yang digunakan, terdapat Microsoft Word sebagai perangkat lunak pengolah kata dalam pembuatan laporan, kemudian terdapat Microsoft Excel sebagai perangkat lunak pengolah angka yang menunjang pengolahan data penelitian, kemudian terdapat ArcMap 10.8 sebagai perangkat lunak pengolah data spasial penelitian berbasis SIG, kemudian terdapat Expert Choice 11 sebagai perangkat lunak pengambil keputusan dalam menentukan bobot kriteria, dan yang terakhir terdapat laptop sebagai perangkat keras utama pengerjaan tugas akhir. Untuk tahap pengolahan data, di sini saya membagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. Kemudian data primer ini merupakan data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden, yaitu pihak swasta dan aparat pemerintahan. Di sini dalam data sekunder terdapat data sungai, danau, dan waduk, kemudian data lokasi bandara, dan data permukiman yang dilakukan multiple ring buffer. Multiple ring buffer ini merupakan fungsi untuk membuat lebih dari satu buffer dengan jarak interval tertentu dari suatu objek. Di sini ini digunakan untuk mengklasifikasikan area di sekitar fitur ke dalam beberapa kelas untuk dianalisis. Kemudian terdapat data ketinggian atau DEM. Di sini digunakan fungsi slope untuk mendapatkan kelas lereng atau kemiringan. Kemudian seluruh data tersebut dilakukan reclassify, ini untuk mengklasifikasikan kembali suatu data hingga menjadi data spasial baru berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Setelah terklasifikasi, seluruh data tersebut kemudian dilakukan normalisasi. Normalisasi ini dilakukan pada nilai setiap alternatif masing-masing kriteria pada skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Skala hasil normalisasi yang digunakan ini 0 sampai dengan 1.
Kemudian untuk data primer di sini digunakan kuesioner prioritas kriteria yang dilakukan pada responden, yang kemudian diolah dalam matriks perbandingan berpasangan, sehingga didapatkan nilai bobot setiap kriteria, dan jika rasio konsistensi kurang dari sama dengan 0,1, maka bobot kriteria tersebut dapat diterima. Setelah itu dilakukan weighted overlay. Ini merupakan analisis overlay dengan mengkalikan nilai bobot kriteria dengan nilai yang telah ternormalisasi tadi, sehingga didapatkan peta lokasi layak TPA regional, yang kemudian dilakukan analisis hasil pengolahan data dan validasi menggunakan data peta RT/RW. Untuk kriterianya adalah sebagai berikut, yaitu kriteria bahaya geologi, kriteria jarak dari sumber air minum, kriteria kemiringan tanah, kriteria jarak dari lapangan terbang, kriteria jarak dari permukiman, dan kriteria kawasan lindung. Kriteria yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 3 PRTM 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk skala penilaiannya ini didapatkan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Penentuan Lokasi TPA Sampah di Kabupaten Sidoarjo oleh Daniel Yedidia Wiranata dari Teknik Lingkungan ITS. Kemudian untuk hasil dan analisis, berdasarkan output dari analisis yang didapatkan ini, bahwa nilai inkonsistensinya itu sebesar 0,06, yang dimana lebih kecil dari 0,1, sehingga hasil tersebut dapat diterima. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bobot masing-masing variabel yang mempengaruhi penentuan lokasi layak TPA sampah regional yang paling tinggi adalah kriteria jarak dari sumber air minum dengan nilai 0,318, dan yang paling rendah adalah kriteria jarak dari lapangan terbang dengan nilai 0,052. Untuk responden yang digunakan ini berasal dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Batu, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang, PT Jagat Sanitasi Indonesia, kemudian PT Bangun Arta Mineral, PT Kamas Fortuna, dan PT Indonesian Marine. Kemudian pada analisis spasial masing-masing kriteria, di sini pada peta kawasan bahaya geologi, pemberian skala penilaian atribut ini dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi rawan bahaya geologi. Pada peta tersebut, area yang berwarna merah ini merupakan kawasan dengan tingkat bahaya geologi tinggi yang tidak layak sebagai lokasi TPA sampah regional. Sedangkan untuk area yang berwarna kuning merupakan kawasan dengan tingkat bahaya geologi sedang yang kurang layak sebagai lokasi TPA sampah regional, dan kawasan yang layak sebagai lokasi TPA adalah area yang berwarna hijau, di mana area tersebut merupakan kawasan dengan tingkat bahaya geologi yang rendah. Area layak terluas berada di Kecamatan Sumur Manjing Wetan, dan area tidak layak terluas berada di Kecamatan Puncak Sumo. Kemudian pada peta jarak dari sumber air minum, pemberian skala penilaian atribut ini dilakukan pada masing-masing kelas buffer jarak dari sumber air minum. Pada peta tersebut, area yang berwarna merah merupakan kawasan dengan jarak kurang dari 100 meter dari sumber air minum yang tidak layak sebagai lokasi TPA sampah. Kemudian untuk yang berwarna kuning merupakan kawasan dengan jarak 100 sampai dengan 150 meter dari sumber air minum yang kurang layak sebagai lokasi TPA sampah regional. Kawasan yang layak sebagai lokasi TPA itu yang berwarna hijau, di mana kawasan tersebut merupakan kawasan dengan jarak lebih dari 150 meter dari sumber air minum. Area layak terluas berada di Kecamatan Sumur Manjing Wetan, dan area tidak layak terluas berada di Kecamatan Tirtoyudo. Kemudian untuk pada peta tingkat kemiringan tanah, pemberian skala ini dilakukan berdasarkan tingkat kemiringan tanah yang telah diklasifikasi. Pada peta tersebut, area yang berwarna merah ini merupakan area dengan tingkat kemiringan lebih dari 20% sehingga tidak layak sebagai lokasi TPA sampah regional. Sedangkan untuk yang berwarna kuning merupakan area yang kurang layak yang memiliki tingkat kemiringan 10-20%, dan yang hijau ini merupakan yang layak yang memiliki kemiringan kurang dari 10%. Area layak terluas berada di Kecamatan Gunung Legi, dan area tidak layak terluas berada di Kecamatan Puncak Sumo. Kemudian untuk peta jarak dari lapangan terbang, pada peta jarak dari lapangan terbang ini pemberian skala penilaian dilakukan berdasarkan kelas buffer jarak dari lapangan terbang. Lapangan terbang yang digunakan di sini adalah Bandar Udara Abdurrahman Saleh yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada peta tersebut, area yang berwarna merah ini merupakan kawasan dengan jarak kurang dari 1.500 meter dari lapangan terbang yang tidak layak sebagai lokasi TPA sampah regional. Sedangkan untuk area yang berwarna kuning merupakan kawasan dengan jarak 1.500 sampai dengan 3.000 meter dari lapangan terbang yang kurang layak sebagai lokasi TPA sampah. Kemudian yang warna hijau merupakan area yang layak dengan jarak lebih dari 3.000 meter dari lapangan terbang. Area layak terluas berada di Kecamatan Sumur Manjing Wetan, dan area tidak layak terluas berada di Kecamatan Pakis. Kemudian untuk peta jarak dari permukiman, pemberian skala penilaian atribut
Ini dilakukan pada masing-masing kelas buffer jarak dari permukiman. Pada peta ini, area yang berwarna merah merupakan kawasan dengan jarak kurang dari 500 meter dari permukiman yang tidak layak sebagai lokasi TPA sampah regional. Sedangkan untuk yang warna kuning ini merupakan kawasan dengan jarak 500 sampai dengan 1000 meter dari permukiman yang kurang layak sebagai lokasi TPA, dan yang warna hijau ini merupakan kawasan yang layak sebagai lokasi TPA, di mana area tersebut merupakan kawasan dengan jarak lebih dari 1000 meter. Area layak terluas berada di Kecamatan Pondok Sumo, dan area tidak layak terluas berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Kemudian untuk peta kawasan lindung, pemberian skala didasarkan pada kawasan mana yang merupakan kawasan lindung dan bukan kawasan lindung. Di sini yang tidak layak, yang berwarna merah, di mana kawasan tersebut merupakan kawasan lindung, sedangkan yang warna hijau merupakan kawasan yang layak, yang merupakan bukan kawasan lindung. Area layak terluas berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, dan area tidak layak terluas berada di Kecamatan Pondok Sumo. Kemudian dilakukan weighted overlay pada hasil masing-masing kriteria dan bobot kriteria sehingga didapatkan peta lokasi layak TPA sampah regional sebagai berikut. Pada peta ini, area yang berwarna merah merupakan kawasan yang tidak layak, yang berwarna kuning yang kurang layak, dan yang warna hijau yang layak. Dan kemudian berikut adalah tabel luas dan persentase masing-masing kelas berdasarkan kecamatannya, yang untuk yang layak dan kurang layak terluas berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, dan area tidak layak terluas berada di Kecamatan Pojok Sumo. Kemudian dari hasil peta lokasi layak TPA sampah regional tersebut, diambil 10 lokasi layak dengan nilai tertinggi. Berikut ini adalah 10 lokasi layak beserta nilainya. Kemudian 10 lokasi tersebut dilakukan validasi dengan peta RT/RW. Di sini lokasi A terletak pada Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Yang berdasarkan peta RT/RW, lokasi A berada pada layer kebun. Kemudian lokasi B terletak di Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Yang berdasarkan peta RT/RW, lokasi B ini terletak di layer kebun. Namun kedua lokasi tersebut berada pada jarak kurang dari 1 km dari permukiman dan pengembangan permukiman perkotaan pada peta RT/RW, sehingga di sini saya kurang merekomendasikan kedua lokasi tersebut. Kemudian untuk lokasi C ini terletak di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Berdasarkan peta RT/RW, lokasi C terletak pada layer kebun dan layer tegalan. Kemudian lokasi D ini terletak di Desa Kenongo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Yang berdasarkan RT/RW terletak di layer tegalan dan layer pengembangan kawasan industri. Kedua lokasi tersebut berada pada jarak kurang dari 1 km dari kawasan permukiman dan pengembangan permukiman perkotaan, sehingga di sini saya kurang merekomendasikan kedua lokasi tersebut. Kemudian lokasi E ini terletak di Desa Sumberkerto, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Berdasarkan RT/RW, lokasi E terletak pada layer tegalan. Di sini lokasi E berada pada jarak lebih dari 1 km dari kawasan permukiman dan kawasan pengembangan permukiman perkotaan. Sehingga lokasi tersebut layak sebagai lokasi TPA sampah. Kemudian untuk lokasi F, di sini lokasi F terletak di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Berdasarkan peta RT/RW, lokasi F ini berada di layer tegalan dan layer kebun. Kemudian lokasi I terletak di Desa Sukowilangun juga, yang berdasarkan RT/RW terletak di layer tegalan, tetapi kedua lokasi tersebut berada pada jarak kurang dari 1 km dari kawasan permukiman dan kawasan pengembangan permukiman perkotaan. Sehingga di sini saya kurang merekomendasikan kedua lokasi tersebut. Kemudian lokasi G ini terletak di Desa Grimulyo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berdasarkan peta RT/RW, lokasi G ini berada di layer kawasan industri dan layer kebun, tetapi lokasi tersebut berada pada jarak kurang dari 1 km dari jarak permukiman dan kawasan pengembangan permukiman perkotaan. Sehingga di sini saya kurang merekomendasikan lokasi tersebut. Kemudian lokasi H, ini lokasi H terletak pada Desa Wonorejo, Kecamatan Pojok Sumo, Kabupaten Malang. Berdasarkan peta RT/RW, lokasi H ini berada pada layer tegalan, dan lokasi H ini berada pada jarak lebih dari 1 km dari kawasan permukiman dan pengembangan permukiman perkotaan. Sehingga lokasi tersebut layak sebagai lokasi TPA sampah. Kemudian yang terakhir lokasi J ini berada di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Berdasarkan peta RT/RW, lokasi J terletak pada layer tegalan dan layer permukiman. Sehingga di sini saya tidak merekomendasikan lokasi tersebut. Kemudian untuk kesimpulan,
Hasil dari analisis weighted overlay dalam penentuan lokasi layak TPA sampah regional Kota Malang dan Kabupaten Malang didapatkan 3 kelas kelayakan, yaitu layak dengan total luas 130.096,63 hektar, kurang layak dengan total luas 170.846,49 hektar, dan tidak layak dengan total luas 54.774,33 hektar. Kemudian dari lokasi layak alternatif yang ada didapatkan 2 lokasi dengan tingkat layak terbaik dan sesuai yang terletak pada lokasi layak E dengan koordinat 112,538745 derajat bujur timur dan 8,288237 derajat lintang selatan di Desa Sumberkerto, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang, dan lokasi H pada koordinat 112.793.407 derajat bujur timur dan 8,056431 derajat lintang selatan di Desa Wonorejo, Kecamatan Pojok Sumo, Kabupaten Malang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.